Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Sela Octavia, NIM 1810205009. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan proposal saya yang berjudul Pengaruh Media Pembelajaran Geometri berbasis etnomatematika terhadap kemampuan berpikir kritis siswa di SMP Negeri 21 Kerinci. Untuk memenuhi tugas seminar matematika yang diampu oleh Ibu Maila Sari MPD. Langsung saja kita masuk ke latar belakang. Pendidikan yang baik tentunya tidak terlepas dari peran pendidik yang mempunyai kreativitas dalam mendesain kegiatan atau program pembelajaran, juga kreatif dalam penyampaian materi. Untuk memperoleh peserta didik yang mampu mencapai tujuan pembelajaran, juga mampu memperbaiki kualitas pendidikan. Tentu seharusnya peserta didik harus mempunyai daya nalar yang baik, sehingga peserta didik mampu dalam memecahkan masalah, khususnya pelajaran matematika. Matematika merupakan salah satu ilmu yang fungsi dan aplikasinya diperlukan untuk banyak kehidupan, baik dalam bidang ekonomi, sosial, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Oleh karena itu, matematika dijadikan sebagai mata pelajaran yang harus dipelajari siswa di setiap jenjang pendidikan. Salah satunya materi matematika yaitu pada materi geometri. Geometri adalah bagian dari matematika yang diajarkan mulai dari tingkat sekolah dasar bahkan sampai ke tingkat perguruan tinggi. Jadi pada kemampuan berpikir kritis ini, kemampuan yang terarah pada tujuan yaitu menghubungkan kognitif dengan dunia luar sehingga mampu membuat keputusan, pertimbangan, tindakan, dan keyakinan. Dan di sini terdapat juga etnomatematika. Etnomatematika diartikan sebagai penelitian yang menghubungkan antara matematika dengan hubungannya dengan budaya. Jadi hadirnya etnomatematika ini dalam pembelajaran matematika akan memberikan nuansa bahwa belajar matematika tidak hanya dipelajari di dalam kelas saja, tetapi di luar kelas juga bisa berinteraksi dengan kebudayaan setempat. Jadi di sini saya juga berwawancara dengan salah satu guru di SMP Negeri 21 Kerinci. Guru tersebut mengatakan bahwa pada SMP Negeri 21 Kerinci ini proses pembelajarannya masih bersifat pasif. Siswa tidak aktif dalam pembelajaran, hanya berfokus kepada guru saja, sehingga pembelajaran tidak efektif. Jadi siswa belajar hanya bersifat satu arah saja, atau bisa disebut dengan bersifat konvensional, tanpa siswa memberikan perlakuan ataupun memberikan pertanyaan ataupun menjawab pertanyaan. Dan juga saya sudah berwawancara dengan salah satu siswa di SMP Negeri 21 Kerinci yang mengatakan bahwa pada proses pembelajaran guru hanya menggunakan media berupa buku dan LKS saja tanpa menggunakan media lainnya. Jadi dari situ saya mencoba ataupun saya bermaksud meneliti mengadakan penelitian dengan judul Pengaruh Media Pembelajaran Geometri Berbasis Etnomatematika terhadap kemampuan berpikir kritis siswa SMP Negeri 21 Kerinci. Selanjutnya untuk rumusan masalah. Adapun rumusan masalahnya yaitu apakah terdapat pengaruh media pembelajaran geometri berbasis etnomatematika terhadap kemampuan berpikir kritis siswa. Untuk tujuannya yaitu untuk mengetahui pengaruh media pembelajaran geometri berbasis etnomatematika terhadap kemampuan berpikir kritis siswa. Selanjutnya ada manfaat penelitian. Yang pertama yaitu manfaat
teoritis, yaitu sebagai bahan lebih lanjut dan referensi untuk penelitian selanjutnya. Yang kedua, dapat menambah ilmu pengetahuan tentang penggunaan media pembelajaran geometri berbasis etnomatematika. Untuk manfaat praktisnya bagi guru, yaitu sebagai masukan untuk mengoptimalkan kreativitas siswa dalam pembelajaran untuk mencapai hasil yang maksimal. Bagi peserta didik, untuk mendorong peserta didik dalam mengembangkan potensi yang dimiliki dalam proses pembelajaran. Dan manfaatnya bagi peneliti sendiri, yaitu dapat memberikan pengalaman baru dan masukan bagi peneliti sebagai calon guru untuk dapat mengetahui media pembelajaran apa yang baik dan tepat untuk diterapkan pada proses pembelajaran. Selanjutnya ada kajian teori. Pembelajaran matematika. Matematika merupakan salah satu ilmu yang mengungkapkan ide-ide abstrak yang berisi bilangan-bilangan serta simbol operasi hitung yang terdapat aktivitas berhitung dan mampu meningkatkan kemampuan berpikir dan berpendapat dalam memecahkan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu yang bisa menyelesaikan permasalahan dalam pembelajaran matematika ialah pembelajaran geometri. Untuk yang kedua, yaitu etnomatematika. Etnomatematika dapat dianggap sebagai sebuah program yang bertujuan untuk mempelajari bagaimana siswa mampu memahami, mengartikulasikan, mengolah, dan akhirnya menggunakan ide-ide matematika. Konsep yang dapat memecahkan masalah yang berkaitan dengan aktivitas sehari-hari. Nah, etnomatematika ini tidak lepas dari unsur-unsur kebudayaan masyarakat sekitar. Dilihat dari berbagai aspek etnomatematika, bahwa pada dasarnya menjadi pola pikir manusia, bagaimana menjadi keunikan di dalamnya, sehingga menjadi ilmu dalam matematika, seperti pada rumah lembung penyimpanan padi zaman dahulu. Nah, di situ terdapat unsur-unsur matematika, yaitu berupa geometri. Pada atapnya berbentuk segitiga dan bagian depannya itu berbentuk trapesium, ada yang berbentuk segitiga, lingkaran. Nah, jadi di situ terdapat unsur-unsur geometrinya ataupun unsur-unsur pada mata pelajaran matematika. Selanjutnya yaitu berpikir kritis. Berpikir kritis ialah proses berpikir tingkat tinggi yang mempertimbangkan berbagai faktor yang ada sehingga dapat diambil sebuah kesimpulan yang masuk akal. Sehingga manusia tidak akan terlepas dengan aktivitas berpikir dalam menggali pengetahuan di kehidupannya. Jadi adapun indikator dari berpikir kritis ini diantaranya menganalisis argumen, mampu bertanya, mampu menjawab pertanyaan, dan dapat memecahkan masalah, membuat kesimpulan, dan yang terakhir yaitu mengevaluasi dan menilai. Selanjutnya ada penelitian yang relevan. Yang pertama yaitu Wiwin Sumiati dengan judulnya yaitu penggunaan media pembelajaran geometri berbasis etnomatematika terhadap kemampuan berpikir kritis matematis siswa SMP Negeri 23 Bandar Lampung. Persamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu terdapat pada variabel penelitian, yaitu sama-sama membahas media pembelajaran geometri, sedangkan perbedaannya terdapat pada teknik pengumpulan data. Pada Wiwin Sumiati, teknik pengumpulan datanya hanya observasi dan tes saja, sedangkan peneliti yaitu menggunakan wawancara, observasi, tes, dan angket. Untuk yang kedua yaitu Suhartin dengan judul meningkatkan kemampuan berpikir kritis pada pembelajaran geometri berbasis etnomatematika. Persamaan penelitian ini yaitu terdapat di analisis data. Selanjutnya yaitu ada kerangka berpikir. Dari pengumpulan data terdapat 4, yaitu observasi, wawancara, tes, dan angket.
Untuk sampelnya ada kelas eksperimen dan ada kelas kontrol. Kelas eksperimen ini diberi perlakuan dan kelas kontrol ini tidak. Nah, setelah itu melakukan proses pembelajaran yang terakhir yaitu uji statistik. Selanjutnya yaitu hipotesis. Hipotesis ini ialah suatu jawaban yang bersifat sementara terhadap permasalahan penelitian sampai terbukti melalui data yang terkumpul. Untuk metodologi penelitiannya, penelitian menggunakan kuantitatif eksperimen dan pendekatannya ada penelitian tindakan kelas. Jadi peneliti langsung melakukan tindakan kelas. Untuk rancangan penelitian ada kelas kontrol dan ada kelas eksperimen. Untuk jenis datanya ada data primer dan ada data sekunder. Data primer di sini ialah data yang diambil atau dikumpulkan langsung di lapangan. Data primer dalam penelitian ini ialah diambil nilai ulangan harian siswa kelas eksperimen dan kelas kontrol. Untuk data sekunder yaitu data yang diperoleh atau dikumpulkan peneliti dari sumber yang telah ada. Data sekunder di sini ialah diperoleh dari dokumentasi atau arsip yang ada kaitannya dengan masalah penelitian. Untuk variabelnya ada variabel bebas, ada variabel terikat. Variabel bebas di sini ialah penggunaan media pembelajaran geometri berbasis etnomatematika itu pada kelas eksperimen, sedangkan untuk kelas kontrol hanya menggunakan media biasa saja seperti buku, LKS, dan metodenya hanya ceramah. Untuk variabel terikatnya yaitu digunakan di sini ialah kemampuan berpikir kritis siswa di kelas 7 SMP Negeri 21 Kerinci pada materi geometri setelah diberikan perlakuan penggunaan media pembelajaran geometri. Untuk populasi dan sampelnya, populasi adalah keseluruhan objek penelitian. Jadi pada penelitian ini populasinya ialah siswa kelas 7 SMP Negeri 21 Kerinci. Jumlah siswanya untuk perempuan terdapat 32 orang dan untuk laki-laki terdapat 29 orang. Dan untuk sampel ialah sebagian atau wakil dari populasi yang diteliti. Nah, jadi di sini peneliti hanya mengambil 2 kelas saja untuk sampel, yaitu kelas A dan kelas B. Untuk teknik pengumpulan data, terdapat observasi, dokumentasi, tes, dan angket. Untuk observasi adalah melakukan pengamatan secara langsung ke objek penelitian. Adapun dokumentasi yaitu ditujukan untuk memperoleh data langsung di tempat peneliti. Untuk tes yaitu berupa soal tes. Nantinya peneliti akan memberikan soal tes berupa soal objektif yang terdiri dari 15 soal. Untuk angket yaitu dengan cara memberikan seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden. Untuk prosedur penelitian, yang pertama ada tahap persiapan, tahap pelaksanaan, dan tahap akhir ataupun tahap penyelesaian. Untuk yang terakhir di sini yaitu teknik analisis data. Teknik analisis data ada 3. Yang pertama uji normalitas data, homogenitas, dan uji hipotesis. Mungkin itu yang dapat saya jelaskan. Jika terdapat kesalahan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.